Salam sejahtera buat ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, warga GKPI Saresot Maranatha Perumnas Malingkar, khususnya Jemaat Maranatha. Karena ada beberapa minggu terakhir video khotbah untuk pertanyaan karena sesuatu hal tidak dapat kami tampilkan. Biarlah juga apa yang kami sajikan dalam video khotbah ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan berpengharapan masa depan. Ternyata Tuhan itu maha baik, tidak pernah dikecewakan siapapun yang taat dan setia kepadanya. Karena itu saudara-saudara, mari memberikan waktu sejenak bersekutu dengan Tuhan lewat khotbah ibadah sektor minggu ketiga bulan Juni 2021. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, puji syukur terima kasih kami sampaikan kepadamu Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan memperkenankan kami untuk bersekutu denganmu lewat ibadah sektor untuk minggu ketiga bulan Juni 2021 ini. Biarlah kasih anugerah-Mu menyertai kami Tuhan, sehingga sapaan dari firman-Mu menguatkan iman kami, mempertebal kepercayaan kami bahwa ternyata Tuhan maha baik dan senantiasa membimbing menuntun perjalanan hidup kami, asalkan kami senantiasa beriman, taat dan teguh kepadamu. Biarlah Tuhan persekutuan kami lewat khotbah malam hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat buat jemaat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Khotbah untuk kita ibadah sektor minggu ini saudara-saudara diambil dari kitab Ayub pasal 38. Ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-11 seperti ini bunyi firman Tuhan. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapakah telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekalaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh, engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian pembahasan kita pada nas khotbah kita ibadah sektor untuk kali ini. Kita mengangkat tema dari khotbah ini, Tuhan berkuasa atas alam semesta. Kebijaksanaan, kepandaian, kepintaran adalah ibarat bersaudara kandung, walaupun tidak selalu sejalan. Kebijaksanaan Salomo mengatasi perkara dua orang ibu yang memperebutkan satu orang bayi. Itu bukan kepintaran, tetapi hikmat yang berasal dari Tuhan. Ada saatnya kebijaksanaan mengambil keputusan jika tidak boleh diputuskan dengan kepintaran. Kita punya contoh misalnya, kalau kita tuliskan 2 tambah 5 kurang 5.000 sama dengan 12, itu tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan perhitungan matematika. Tapi menyelesaikan kasus itu hanya dengan menambah kata. 2 ikan tambah 5 roti dimakan oleh 5.000 orang, maka sisanya 12 bakul. Ini mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberi makan 5.000 orang dengan hanya bermodalkan 2 ikan dan 5 roti. Maka ketika sisanya dikumpulkan penuh 12 bakul. Bapak Ibu saudara-saudara, oleh karena itu hikmat menyelesaikan soal ini dengan mengesampingkan
cara berpikir matematika. Hal utama yang selalu harus kita sadari adalah bahwa yang memberikan hikmat kebijaksanaan itu, bahkan kepandaian itu sendiri pun adalah Tuhan. Karena segala hikmat dan kepandaian dunia masih jauh berada di bawah kuasa hikmat Tuhan. Karena itu berhadapan dengan Tuhan, jangan pernah mengandalkan hikmat dunia, tapi andalkanlah iman percaya, mengharap belas kasihannya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Ayub adalah seorang tokoh yang terkenal dalam Alkitab, menyangkut soal ketabahan di dalam penderitaan. Ia adalah seorang dermawan yang ringan tangan, yang suka memberi dan membagi berkat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ia pernah jatuh dalam pembenaran diri dan berkata, Allah tidak adil. Dan hal itu terjadi oleh karena perkataan sahabat-sahabatnya yang menyalahkan Ayub, yang berkata bahwa Ayub menderita seperti itu oleh karena dosa-dosa yang dilakukannya. Maka timbullah pembelaan diri atas Ayub sendiri dan mengatakan Tuhan tidak adil. Itu adalah karena dosa Ayub menurut teman-temannya. Maka hal ini Ayub pun membenarkan diri di hadapan Tuhan. Pembenaran diri di hadapan Tuhan adalah suatu kesalahan besar. Tapi jauh lebih besar lagi kesalahan orang yang tidak berhikmat, sehingga membuat orang lain jatuh pada kesalahan. Jangan menghakimi seseorang dalam penderitaannya. Seseorang yang menderita mestinya dihibur, bukan dipersalahkan supaya menambah beban penderitaannya sendiri. Sebab tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan kecuali yang dibenarkan. Tuhan membenarkan orang karena beriman pada Yesus Kristus. Dunia ini adalah teatron gloria Dei, kata orang bijak, yang artinya panggung kebesaran kemuliaan Allah. Tuhan mempunyai berbagai cara untuk mengajar, mendidik orang-orang yang dikasihinya. Mengajar, mendidik manusia di dunia ini. Boleh saja dengan suatu sukacita yang besar. Apakah seseorang telah menerima sukacita besar, menyadari bahwa pemberi itu adalah dari Tuhan sehingga senantiasa bersyukur kepadanya? Atau lewat sebuah penderitaan yang sangat menekan, penderitaan yang sangat menyakitkan, seperti pernah dialami oleh Ayub sendiri. Sebab itu apapun yang terjadi, Tuhan harus senantiasa dimuliakan, baik ketika kita mendapat sukacita besar ataupun ketika kita menderita oleh pergumulan dan kesusahan dunia. Saudara-saudara, Elihu adalah nama salah seorang teman Ayub yang paling muda. Ia menjadi orang keempat datang melawat Ayub dalam penderitaannya. Elihu yang berbicara terakhir dari semua teman-teman Ayub, dan dialah yang mengingatkan bahwa pikiran mereka telah salah. Elihu mengingatkan saudara-saudara teman-temannya bahwa tuduhan mereka kepada Ayub telah salah dan pembelaan diri Ayub juga telah salah. Lalu ketika ia berkata seperti itu, kedengaranlah suara dari badai kepada Ayub dan menghadapkan Ayub kepada alam semesta dan bertanya kepada Ayub, siapakah yang menjadikan semua itu? Apakah semesta alam dapat diselidiki oleh manusia? Maka Ayub pun menyesal bahwa ia telah membenarkan dirinya kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya Tuhan Allah memulihkan keadaan Ayub karena telah teruji iman Ayub, tetap setia kepada Tuhan walaupun harus mendera sebuah penderitaan. Ayub sehat kembali, harta kekayaan Tuhan berikan berlipat ganda, anak-anak Tuhan karuniakan, keluarga juga dan teman-teman semua Ayub miliki. Maka yang terjadi kepada Ayub adalah sebuah gambaran tentang hikmat Tuhan yang tidak terselidiki manusia dengan kepintaran manusia. Tujuan kunci dari cerita Ayub ini adalah membuat nama Tuhan dipermuliakan dan manusia belajar taat dan setia mempercayai Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman kemajuan sekarang ini, manusia berlomba-lomba dan berkompetisi dalam meraih dan mencari ilmu pengetahuan dan teknologi.
Setelah menyelesaikan urusan strata 1 S1, akan berlanjut lagi dengan jenjang strata 2. Habis itu lanjut lagi dengan strata 3 dan seterusnya. Itulah keinginan manusia di dunia ini. Semua itu saudara-saudara adalah sesuatu yang wajar. Selagi seseorang masih muda, maka sukses itu perlu diraih. Prestasi itu juga wajar. Bahkan prestise pun tidak ada salahnya diraih. Sebab zaman kini ada orang yang mengatakan bahwa pemilik ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang akan berkuasa dan menjadi pengusaha dan penguasa saat ini. Katanya barang siapa yang menguasai iptek, dialah yang akan merajai dunia, menguasai dunia. Orang Batak juga mengatakan sebuah perumpamaan tentang itu. Hidup di para-para, hotang di perlebihan. Nabi sukna penahata, nauto tu pergadisan. Ternyata nenek moyang kita dulu sudah mengerti dan paham akan hal itu. Pada zaman ini manusia minus interaksi dan persekutuan. Terlebih lagi karena COVID-19 yang justru melarang berkumpul, berkerumun dan bersekutu. Perilaku kasih dan damai sejahtera seperti yang Yesus ajarkan sudah semakin tergradasi ke bawah. Dalam khotbah ini kita diingatkan agar jangan menghakimi saudara kita yang menderita, tetapi jadilah penolong dan penghibur bagi mereka. Sebab kemuliaan Tuhan jauh lebih tinggi dari segala yang kita miliki. Mengakui kekuasaan Tuhan yang mengatasi semesta alam dan mengakui kekurangan kesalahan kita sendiri seperti Ayub adalah juga amat penting direnungkan. Dan sasaran utama khotbah ini ialah membangun persekutuan persaudaraan dan persahabatan dalam hikmah Tuhan, sehingga tidak ada yang saling menyalahkan dan saling membenarkan diri, tetapi yang ada adalah saling menghibur, saling mendoakan, supaya semua kita menjadi pemenang atas pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami betapa perjalanan hidup kami di dunia ini akan selalu berhadapan dengan berbagai kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan sekalipun. Oleh karena itu ketika kami menghadapi seperti itu, seperti pengalaman Ayub, tolong kami Tuhan. Biarlah kami mempunyai iman yang teguh, tidak akan pernah mundur. Karena di dalam Tuhan ada kehidupan. Di dalam Tuhan ada masa depan. Kuatkan kami Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang teguh beriman kepadamu. Karena dunia ini adalah tempat perlintasan bagi kami. Tujuan utama kami adalah surga yang abadi bersama dengan Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang menyapa kami hari ini, supaya itu memberi semangat bagi kami untuk menggapai hari esok dan mempererat hubungan kami dengan Tuhan, membangun iman sehingga iman yang benar akan berbuah di tengah kehidupan kami sehari-hari. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.